Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilya. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Red. Inflasi selalu menjadi hantu di Indonesia, tapi selama 10 tahun Pak Jokowi berkuasa ya, seakan-akan inflasi itu tidak terjadi. Padahal kalau kita lihat harga beras naiknya menjulang, harga minyak goreng juga naiknya menjulang, ada apa gitu ya dalam cara perhitungan inflasi di Indonesia. Kemudian diperkeruh lagi dengan PPN 12% Bung Firdaus yang dilaksanakan di awal Januari ini dan kemudian kita akan bertemu dengan bulan puasa dan bulan Idul Fitri gitu ya dan Lebaran ini akan memberikan guncangan-guncangan yang banyak terhadap masyarakat dan saya kira nanti mungkin pemerintah akan mengumumkan inflasinya kecil gitu ya sedangkan di masyarakat harga membumbung tinggi. Saya kira ini juga masyarakat tidak hanya melihat perhitungan-perhitungan statistik belaka, tapi melihat bagaimana harga telah begitu membubung di masyarakat, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Ya, dalam menyambut 2025 ini nampaknya apa yang kita khawatirkan gitu. Walaupun sebagian publik banyak yang menolak ya. Artinya pemerintah tetap melakukan penaikan PPN, pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% begitu. Walaupun berkali-kali pemerintah mengatakan bahwa PPN ini hanya diterapkan secara selektif hanya untuk barang-barang tertentu, barang-barang mewah tanda kutip begitu ya. Tetapi kalau kita katakan di dalam penaikan pajak dalam hal apapun gitu, karena ekonomi saling terkait, transportasi, jasa, biaya langsung, biaya tidak langsung saling terkait, maka dampak harganya akan berimbas kemana-mana, Bu Meldi. Kalau kendaraannya naik PPN-nya, kalau bensinnya naik PPN-nya, maka barang sayur mayur di Keramat Jati ataupun juga tempe di rumah juga ikut terpengaruh harganya. Dan memang kalau kita lihat, inilah politik pemerintah dalam menjaga ekonomi tanda kutip begitu ya. Dan saya lihat dalam konteks ini, pemerintah nampaknya tidak punya cara atau kebingungan kira-kira bagaimana menambal APBN untuk mendapatkan apa ya, tambahan-tambahan penerimaan negara untuk belanja-belanja yang lain, belanja-belanja makan gizi bergratis ataupun juga belanja-belanja kenaikan gaji dan tunjangan. Tetapi dalam sisi yang lebih makro misalnya kita lihat kita tidak pernah menemukan dalam konteks, walaupun sekali lagi seperti yang Bung Meli ilustrasikan tadi gitu ya, dalam 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, salah satu yang menjadi ciri mereka adalah bagaimana inflasi yang tidak terlalu tinggi, berbeda dengan zamannya Presiden apa namanya SBY begitu ya, inflasinya cukup tinggi begitu. Tapi di eranya Pak Jokowi rata-rata itu antara 5 sampai 6% begitu ya. Dan ini yang dibanggakan sebagai salah satu keunggulannya. Tetapi di sisi lain, di balik mempertahankan harga apa namanya nilai inflasi tersebut, pemerintah banyak menaburkan atau mengeluarkan uang untuk belanja-belanja, bantuan sosial, subsidi, kemudian pajak ditanggung pemerintah dan seterusnya misalnya. Dan kalau kita lihat secara overall, secara ekonomi misalnya, pertumbuhan ekonomi kita tidak banyak melonjak, ya, hanya pada kisaran di bawah 6%, 5-4% begitu ya. Gitu. Dan kalau seperti itu, maka skenario-skenario misalnya menyambut 100 tahun Indonesia, Indonesia Emas 2045, dengan pertumbuhan ekonomi masuk dalam 5 besar ekonomi dunia tidak akan terjadi. Dan yang agak mengkhawatirkan Bung Meldi kalau kita lihat 2025 ini di apa namanya diawali dengan kenaikan pajak pertambahan nilai, kemudian kita masuk dalam bulan Ramadan, tahun apa namanya, kemudian juga hari raya Idul Fitri, maka kemungkinan harga akan terus naik begitu ya. Kemudian distribusi agak terganggu, stok terbatas misalnya, dan publik atau masyarakat di bawah akan merasakan dampak dari gejolak ekonomi ini gitu. Dan yang agak mengkhawatirkan yang lain misalnya, di tengah kenaikan harga, di tengah naiknya inflasi ataupun daya beli masyarakat misalnya, kemunculan apa namanya gelombang PHK yang cukup besar, misalnya industri tekstil, industri manufaktur misalnya, mengalami ancaman-ancaman pemutusan hubungan kerja, termasuk misalnya dengan penaikan upah minimum provinsi ya, yang di banyak kalangan industri itu cukup tinggi dan itu akan memberikan dampak yang besar dalam rantai produksi misalnya. Di sisi lain, kita masih sangat terbatas dalam penyediaan lapangan kerja atau kesempatan pengembangan ekonomi tanda kutip begitu. Jadi saya pikir nampaknya kita harus lebih hati-hati dalam melihat kira-kira bagaimana trik pemerintah dalam membangun ekonomi begitu ya, terutama dalam membangun kesejahteraan dan keadilan. Dalam hal ini misalnya menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah daya atau kemampuan daya beli publik. Nampaknya ini akan menjadi PR besar untuk pemerintahan Prabowo di dalam 2025 ini, Bu Meldi. Iya, nih relasi antara PPN 12% Bung Firdaus atau PPN 11% pada masa lalu dengan kualitas layanan publik yang makin baik tidak terjadi, Bung Firdaus ya. Padahal dari struktur APBN kita mungkin 80% itu PPN gitu ya. Sedangkan layanan publiknya ya biasa-biasa saja, pendidikan biasa saja, kesehatan biasa saja gitu ya. Kemudian
lapangan pekerjaan juga ya biasa-biasa saja, malah turun gitu. Dan saya kira apa sebagai urgensi dari PPN 12% ini dengan layanan publik, apa janji pemerintah terhadap layanan publik sehingga PPN-nya 12%, Bung Firdaus? Iya, kalau kita lihat memang artinya apa? Kalau pemerintah semakin besar memungut pajak ataupun juga restribusi dari masyarakat atau rakyatnya, maka konsekuensinya pemerintah juga akan memberikan peningkatan layanan tidak hanya dalam sisi kualitas, tapi juga kuantitas pemilih. Semakin banyak layanan yang diberikan berkualitas kepada publik, kemudian semakin cepat, semakin tanggap begitu ya, tanpa perlu pungli, tanpa perlu korupsi misalnya. Tetapi di sisi lain kalau kita mau coba lihat dalam realitanya, tidak banyak terjadi pergerakan itu begitu ya. Artinya apa? Kita masih merasakan layanan yang seperti biasa saja gitu ya, termasuk dalam hal pelayanan dasar misalnya. Kita juga berkali-kali mengatakan misalnya untuk hal-hal dasar ternyata kita juga banyak kecolongan, data publik, kehilangan publik, keamanan data pribadi dan seterusnya misalnya. Dan ini menurut saya juga menjadi salah satu apa yang bertolak belakang begitu. Walaupun sekali lagi misalnya pemerintah mengatakan bahwa pajak adalah misalnya kewajiban kepada publik yang tidak langsung memberikan imbal kepada dalam bentuk layanan jasa gitu ya, berbeda dengan restribusi misalnya. Tapi dalam konteks definisi pajak misalnya, kalau boleh kita katakan hampir 80% berasal dari pajak penerimaan negara kita misalnya. Tetapi di sisi lain pelayanan publik juga masih jadi tanda tanya begitu. Dan kalau dilihat seperti ini, kira-kira sebenarnya di mana sih letak salahnya? Dan saya pikir ini yang perlu dilihat menjadi lebih luas lagi kira-kira misalnya. Pada satu sisi kita kehilangan bagaimana memperbaiki pelayanan publik begitu ya, kita lebih banyak bergerak pada meningkatkan kesejahteraan para elit atau pelayan publik misalnya. Dan itu terbukti Bu Meldi misalnya. Pemerintahan atau kabinet yang semakin gemuk, semakin banyaknya jabatan sipil yang semakin tidak efisien begitu. Kalau kita mau coba berhitung Bu Meldi, di tengah kemajuan zaman misalnya, dengan semakin kemajuan era digital, teknologi dan segala macam, ternyata ASN kita semakin gemuk, semakin banyak begitu di tengah kemajuan teknologi yang paperless, yang tidak perlu bertemu langsung misalnya, tetapi juga belanja-belanja pertemuan, belanja-belanja rutin tanda kutip misalnya untuk kertas ATK dan segala itu semakin banyak begitu. Jadi saya pikir ini juga menjadi satu pertanyaan kita, loh apakah kita juga ikut bergerak dalam kemajuan atau kita masih berada dalam posisi yang sama begitu ya, mempertahankan ya artinya kenikmatan kita begitu ya, tanpa memperhatikan kepentingan publik yang lebih luas begitu. Jadi dalam hal ini maka menjadi pertanyaan kita kira-kira apa dampak dari kenaikan pajak yang diterima oleh publik? Apa dampaknya untuk kualitas pelayanan publik? Akankah publik akan tetap menjadi penonton saja misalnya, atau hanya sekedar bagian dari apa namanya objek yang disengketakan tanda kutip begitu? Dan dalam konteks yang lebih luas lagi ternyata, kalau kita bicara dalam sisi penguasaan ekonomi, dalam sisi tenaga kerja atau kepemilikan modal tanda kutip misalnya, akankah misalnya penguasaan ekonomi itu hanya dikuasai oleh segelintir orang 20% tanda kutip misalnya, sementara yang 80-nya tidak mendapatkan apa-apa begitu. Struktur ekonomi yang masih timpang, yang kalau kita lihat misalnya gini rasio kita tidak bergerak dari dulunya sekitar ya hampir 0,4%, 0,39 begitu. Artinya apa? Memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi terutama di area kota-kota misalnya. Dan itu juga menjadi soal gitu. Jadi kalau kita bertanya lagi kepada pemerintahan kira-kira apakah akan terjadi peningkatan pelayanan publik, keadilan untuk publik dan kenaikan pajak tersebut misalnya. Dan saya pikir ini yang menjadi catatan penting untuk dalam ya di awal tahun 2025 ini Bu Meldi. Iya, masyarakat digenjot untuk membayar pajak, Bung Firdaus. Masyarakat bawah, masyarakat jelata, masyarakat se- secara umum gitu ya. Tapi ada pemerintah kadang-kadang mengeluarkan privilege untuk pengusaha-pengusaha tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu atau orang-orang kaya tertentu. Saya kira bagaimana pemerintah menjahit sebuah kebijakan publik yang bersifat adil, Bung Firdaus. Ini sangat mencederai masyarakat dan sangat tidak ada sebuah unsur adil dalam membuat sebuah kebijakan publik, Bung Firdaus. Iya, maka menjadi tantangan kita adalah kalaupun juga sebagian besar rakyat masyarakat banyak sudah memberikan kontribusinya dalam bentuk menerima kenaikan pajak, bentuk menerima dalam pembayaran restribusi dan segala macam, tetapi masih ada segelompok orang yang diuntungkan dengan misalnya penghapusan, maafan dalam misalnya pidana pajak atau korupsi dan segala macam misalnya. Korupsinya diampuni, pajaknya diputihkan dan segala macam gitu ya. Artinya apa? Kita masih memiliki sisi keadilan yang tidak sama, Bu Meldi. Ada satu sisi misalnya diuntungkan, di sisi lain juga mendapatkan tekanan begitu. Maukah pemerintah nanti, misalnya, kalau kita bicara dalam sisi penerimaan negara, mengejut penerimaan dari para
pengusaha-pengusaha kaya dalam sumber daya alam, misalnya pengusaha-pengusaha yang mendapatkan privilege selama ini untuk membayar pajak atau juga memberikan kontribusinya lebih besar untuk pemerintahan atau negara misalnya. Atau maukah nanti pemerintah juga memberikan semacam catatan penting misalnya, meningkatkan tata kelola, meningkatkan anti korupsi misalnya. Tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi cawe-cawe dalam pemerintahan atau kekuasaan gitu ya. Tidak ada lagi pemborosan atau inefisiensi misalnya begitu. Dan saya pikir kalau itu bisa dilakukan, maka gitu ya pemerintah, ya artinya pemerintah juga harus menerapkan pada sisi yang sama untuk kekuasaan atau elit yang lain, tanpa hanya melihat atau menerapkan pada mayoritas rakyat banyak pemilih gitu. Jadi dalam konteks ini memang yang di pertanyaan kita adalah, mampukah pemerintah menerapkan secara adil, secara seksama gitu ya untuk semua golongan tanpa memperhatikan mana yang berkuasa, mana yang tidak, mana yang memiliki uang, mana yang tidak hanya kepada rakyat kecil, Bung. Jadi sekali lagi ini menjadi harapan kita bahwa pemerintah semakin adil gitu ya dalam menerapkan kebijakannya, tidak memandang bulu, tidak melihat kekuasaan atau kelompok yang dekat dengan kekuasaan atau yang tidak dekat dengan kekuasaan, tetapi menerapkan perlakuan yang sama, Bung Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.